Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Anissa Mulki Latifah, dan di sini kita akan bersama-sama menguak misteri dan fakta-fakta menarik dari berbagai peradaban dan periode sejarah. Sejarah bukan hanya tentang tanggal dan nama, tapi tentang kisah manusia, perjuangan, dan perubahan. Mari kita telusuri bersama-sama bagaimana sejarah penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok yang tidak hanya mengubah masa lalu, tapi juga membentuk dunia tempat kita hidup sekarang. Pada pertengahan Agustus tahun 1945, terjadi perdebatan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Khairul Saleh, Sukarni, Wikana, dan B.M. Diah mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa menunggu izin dari Jepang. Mereka berpendapat bahwa momen kekosongan kekuasaan antara kekalahan Jepang dan kedatangan sekutu harus dimanfaatkan. Sementara itu, golongan tua yang diwakili oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo lebih berhati-hati dan ingin melakukan proklamasi melalui PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang telah dibentuk Jepang. Kekecewaan terhadap sikap Soekarno-Hatta membuat golongan muda kemudian merencanakan untuk mengamankan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang. Mereka kemudian mengadakan rapat pada dini hari, yaitu pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 di Asrama Baperti, Cikini 71, Jakarta. Dalam rapat ini diputuskan untuk membawa Soekarno-Hatta keluar kota. Tempat tersebut bernama Rengas Dengklok yang letaknya cukup jauh dari Jakarta, sekitar 60 km. Rengas Dengklok merupakan basis peta pembela tanah air yang pro kemerdekaan. Rengas Dengklok juga masih dalam wilayah Jawa Barat yang relatif aman dari pengawasan Jepang. Dalam melaksanakan penculikan Soekarno-Hatta yang terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, sekitar pukul 4 pagi, sekelompok pemuda pejuang yang tergabung dalam barisan pelopor dan peta datang ke rumah Soekarno dan Hatta. Dan yang datang ke rumah Soekarno dipimpin oleh Sukarni dan Yusuf Kuno. Sementara itu, yang ke rumah Hatta dipimpin oleh Khairul Saleh. Di rumah Soekarno di Jalan Pegagasaan Timur nomor 56, Sukarni dan Yusuf Kanto menyampaikan bahwa mereka perlu mengamankan Soekarno beserta keluarganya. Selama di Rengas Dengklok terjadi dialog panjang antara golongan muda dengan Soekarno-Hatta. Para pemuda terus meyakinkan kedua tokoh tersebut tentang pentingnya segera memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta tetap bersikeras bahwa proklamasi harus dilakukan di Jakarta dengan persiapan yang lebih matang. Pada sore hari sekitar pukul 4 sore tanggal 16 Agustus tahun 1945, Ahmad Subarjo bersama Yusuf Kunto berangkat ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta. Tibanya di sana, Subarjo meyakinkan para pemuda bahwa situasi di Jakarta sudah aman dan proklamasi akan dilaksanakan esokan harinya. Akhirnya, sekitar pukul 9 malam, rombongan meninggalkan Rengas Dengklok menuju Jakarta. Sesampainya di Jakarta, rombongan tidak langsung pulang ke rumah masing-masing, tapi menuju ke rumah Laksmana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus tahun 1945, sekitar pukul 10 pagi, Soekarno didampingi Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di halaman rumah Soekarno di Jalan Pegagasaan Timur nomor 56, Jakarta. Peristiwa Rengas Dengklok memiliki arti penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Saat ini, lokasi penculikan di Rengas Dengklok telah dijadikan monumen sejarah yang dikenal sebagai Monumen Rengas Dengklok, yang menjadi salah satu bukti penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Semoga kisah heroik di Rengas Dengklok ini senantiasa menginspirasi kita untuk terus berjuang demi kemajuan Indonesia dengan semangat persatuan dan keberanian yang sama seperti yang ditunjukkan para pemuda pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 silam.